Berjumpa lagi semua yang sedang latihan bermain lempar lembing. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memikirkan apakah Xiao Yan bisa menjadi putra sensi dengan kekuatannya ini. Namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah permasalahan bagi Xiao Yan pada saat ini. Masalahnya bukanlah apakah Xiao Yan bisa bawa binatang iblis ini atau tidak. Namun masalah ini terletak pada kegelisahan di lautan origin Qi Xiao Yan di dalam tubuhnya. Tidak ada cara lain bagi Xiao Yan untuk menyelesaikannya dan Xiao Yan mau tidak mau harus berurusan dengan binatang tersebut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung pada saat ini binatang iblis benar-benar berbicara. Sosoknya berteriak ke arah Xiao Yan ketika berkata agar dirinya jangan menyalahkan binatang iblis karena bertindak kejam. Xiao Yan sedikit terkejut karena Xiao Yan tidak mengetahui bahwa binatang iblis dapat mengucapkan kata-kata manusia. Terlebih lagi tidak ada lawan yang pernah bertarung melawan Xiao Yan di tempat ini yang berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merasa tidak berdaya dan Xiao Yan segera bertanya bisakah senior membantu Xiao Yan. Dalam situasi ini Xiao Yan benar tidak memiliki cara dan lawan lain. Meskipun binatang iblis ini sangat kuat tetapi Xiao Yan membutuhkan serangan yang juga kuat. Hal inilah yang akan efektif untuk menekan energi Xiao Yan yang pada saat ini gelisah. Sementara itu di sisi lain binatang iblis pada saat ini menggeram menunjukkan kemarahannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan bisa membawanya keluar dari tempat ini. Monster ini pun segera kembali berteriak dengan marah agar Xiao Yan jangan berbicara omong kosong. Setelah memasuki alam ini bahkan Xiao Yan sendiri tidak akan bisa pergi. Xiao Yan pun memandang ke arah monster dengan serius dan berkata bahwa jika Xiao Yan bisa pergi dari sini bisakah senior membantu Xiao Yan kali ini? Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu karena kegelisahan origin Qi Xiao Yan pada saat ini terus berlanjut. Sementara itu monster iblis di hadapan Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak menjawab perkataan Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera memanggil Gou Yan untuk keluar. Begitu Gou Yan keluar sosoknya pada saat ini segera menatap ke arah monster iblis. Mata monster iblis juga pada saat ini tiba-tiba menyusut begitu melihat Gou Yan yang muncul. Tanpa sadar sosoknya bergumam mungkinkah ini adalah tahanan spiritual? Gou Yan juga mendengar suara dari monster tersebut dan sosoknya seketika menoleh. Gou Yan segera berkata mungkinkah ini adalah Xiao Ju? Melihat keduanya yang tampak saling mengenal Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pada saat ini memandang keduanya, sementara itu monster iblis yang bernama Xiao Ju pada saat ini segera bertanya kepada Gou Yan apakah dirinya benar-benar masih hidup. Gou Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bagaimana mungkin Gou Yan bisa dapat dengan mudah berakhir dengan kematian. Melihat keduanya yang mulai berbicara santai, Xiao Yan pada akhirnya kembali mulai berbicara kepada Xiao Ju. Xiao Yan bertanya karena mereka saling mengenal bisakah senior membantu Xiao Yan. Binatang iblis bernama Xiao Ju ini pun melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya guntur di tanduknya seketika menyala dan bergerak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa ini adalah wujud pertolongan dari Xiao Ju. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan dengan paksa menerima lesatan cahaya guntur tersebut. Hanya inilah cara yang dimiliki oleh Xiao Yan untuk menekan kegelisahan origin Qi di dalam tubuhnya. Begitu Xiao Yan terkena benturan Xiao Yan pada saat ini benar-benar berlumuran darah. Cahaya guntur yang sangat kuat pada saat ini menyapu tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar kesakitan. Namun Xiao Yan terus merasa lega di dalam hatinya karena Xiao Yan tahu bahwa metode ini tidak hanya menekan kegelisahan origin Qi tetapi juga benar-benar meningkatkan kekuatan fisik Xiao Yan. Terlebih lagi kekuatan cahaya guntur ini juga dikendalikan pada tingkat tertentu hingga tidak akan langsung melenyapkan Xiao Yan.
bersama dengan Xiao Yan yang berlatih. Kedua kenalan lama di sisi lain saling memandang dan mulai berbicara. Xiao Ju pada saat ini bertanya kepada Gou Yan dengan sedikit kebingungan. Xiao Ju bertanya mengapa Gou Yan mengikuti orang yang begitu lemah. Gou Yan pada saat ini melirik ke arah Xiao Yan yang sedang melakukan pelatihan. Sementara itu meskipun Xiao Yan pada saat ini menutup matanya, Xiao Yan masih bisa mendengar percakapan keduanya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Ju. Namun Xiao Yan juga paham bahwa dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Xiao Yan benar-benar dapat dikatakan hanya seekor semut di hadapan makhluk tingkat keabadian. Di sisi lain pada saat ini Gou Yan pada akhir kembali berbicara kepada Xiao Ju. Gou Yan berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin berbicara terus terang kepada Xiao Ju. Apakah Xiao Ju pada saat ini benar-benar tidak mengenali sosok tersebut? Xiao Ju pada saat ini sedikit bingung dan berkata kepada Gou Yan bagaimana mungkin dirinya bisa mengenalinya. Menanggapi hal tersebut, Gou Yan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Ju apakah dirinya lupa tanda di antara alis sosok tersebut. Begitu Gou Yan menyatakan hal tersebut, Xiao Ju pada saat ini segera memperhatikan Xiao Yan. Setelah binatang iblis ini melihat jelas tanda di antara alis Xiao Yan, tubuh besarnya pada akhirnya bergetar. Xiao Ju benar-benar terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah ini adalah dewa jahat. Mata iblis ungunya yang awalnya tampak tidak terkalahkan pada saat ini juga bergetar. Ekspresi di wajahnya juga pada saat-saat ini seketika dipenuhi dengan ketakutan. Gou Yan pada saat ini segera meledek Xiao Ju ketika bertanya apakah dirinya takut kepada sosok tersebut. Xiao Ju memandang ke arah Xiao Yan dengan hati-hati dan sosoknya segera berkata bahwa dirinya tidak mungkin adalah dewa jahat. Di dalam ingatan Xiao Ju pada saat ini sangat mustahil dewa jahat benar-benar memiliki kekuatan yang lemah. Namun meskipun begitu Xiao Ju khawatir dan berpikir mungkinkah dewa jahat pada saat sebelumnya telah mempermainkan Xiao Ju. Bagaimanapun Xiao Ju mengenali karakter dewa jahat yang memang sering melakukan hal-hal seperti itu. Xiao Ju pun lanjut menghela nafas dan bergumam bahwa sejauh yang dirinya tahu Gou Yan telah mengikuti Yang Mulia. Dengan begitu seharusnya orang ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia dan bukan reinkarnasi dari dewa jahat. Gou Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Ju benar-benar menjadi semakin pintar. Sementara itu Xiao Ju pada saat ini kembali memandang ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa ini benar-benar sangat aneh. Bagaimana mungkin makhluk yang bahkan tidak bisa menahan kegelisahan Origin Ki dan tampak seperti pemuda yang membingungkan merupakan reinkarnasi dari kedua orang kuat. Menanggapi apa yang digumamkan oleh Xiao Ju, Gou Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara. Gou Yan berkata bahwa jika Xiao Ju berani berbicara seperti itu pada saat dahulu maka Gou Yan akan mengaguminya. Namun terlepas dari semuanya dirinya pada saat ini ingin menyarankan Xiao Ju untuk meminta maaf kepada Xiao Yan. Jika tidak maka dirinya akan segera mengalami penyesalan di dalam hatinya. Xiao Ju pada saat ini masih memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya sosoknya segera mengalihkan pandangannya ke arah Gou Yan. Sementara itu Gou Yan pada saat ini terus-menerus menekan Xiao Ju dengan semua perkataannya sambil dengan nada sedikit meledek. Mendengar banyak ledekan yang pada saat ini dilancarkan oleh Gou Yan, Xiao Ju pada saat ini merasa sangat tidak senang. Sosoknya pada akhirnya segera mengeluarkan geraman dan berniat untuk melesatkan cahaya biru ke arah Gou Yan. Melihat hal tersebut Gou Yan juga pada saat ini tersenyum dan berkata jika Xiao Ju memang ingin melakukan hal tersebut, maka dirinya akan kembali mengingatkan Xiao Ju masa lalu di mana Xiao Ju dipukuli oleh Gou Yan. Gou Yan pun bersiap untuk menggunakan formasi yang berada di sini untuk menekan Xiao Ju. Namun begitu dirinya hendak mengambil tindakan, Xiao Yan yang matanya terpejam pada saat ini segera berteriak kepada Gou Yan. Xiao Yan memerintahkan Gou Yan agar jangan bertindak kasar.
Gou Yan seketika hanya bisa mendengus dingin dan Gou Yan segera membatalkan aksinya. Teriakan Xiao Yan ini mengeluarkan aura yang tidak hanya membuat Gou Yan tersentak tetapi bahkan Xiao Ju juga pada saat ini terguncang. Aura yang mendominasi ini benar-benar persis sama dengan dua pria yang berada di dalam ingatannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Ju. Xiao Yan memohon agar senior Xiao Ju terus menyerang Xiao Yan. Mendengar Xiao Yan yang menyebut Xiao Ju dengan sebutan senior Gou Yan pada saat ini seketika tercengang. Gou Yan langsung merasa sangat tidak senang. Level Gou Yan jauh di atas Xiao Ju, oleh karena itu yang pantas disebut senior adalah Gou Yan. Namun Xiao Yan tidak melakukan hal tersebut dan cenderung memerintah Gou Yan sepanjang waktu. Gou Yan pada akhirnya segera berteriak bahwa seharusnya yang dipanggil senior adalah Gou Yan. Mengapa dirinya memanggil Xiao Ju yang memiliki kekuatan rendah dengan sebutan senior sementara dirinya benar-benar memperlakukan Gou Yan sembarangan? Xiao Yan pada saat ini terlalu malas untuk memperhatikan Gou Yan karena kultivasi pada saat ini merupakan hal yang penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan hanya terus-menerus berfokus pada serangan yang kembali dilesatkan oleh Xiao Ju. Setelah beberapa saat seluruh tubuh Xiao Yan benar-benar dipenuhi luka akibat guntur. Luka ini juga sangat serius tetapi dengan begitu senyum juga pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan. Setelah beberapa saat aura yang lebih kuat pada saat ini menyebar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini telah mencapai 400 juta dan Xiao Yan telah mencapai puncak dogat bintang 8. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan misterius di tubuh Xiao Yan saat ini masih belum benar-benar menghilang. Kekuatan Xiao Yan masih meningkat secara bertahap, namun kecepatannya perlahan-lahan mulai melambat dan Xiao Yan pada saat ini akhirnya menghela nafas panjang. Fondasi origin Qi Xiao Yan pada saat ini telah stabil dan Xiao Yan benar-benar merasa senang. Dengan peningkatan kekuatan ini kekuatan lautan bintang ganda Xiao Yan juga mulai benar-benar menunjukkan kekuatannya seiring dengan peningkatan origin Qi. Dengan lautan ganda Xiao Yan maka Xiao Yan akan memiliki setotal 800 juta origin Qi. Dengan begitu maka hal ini akan sebanding dengan kekuatan seorang tahap menengah dogat bintang 9, ditambah lagi dengan kekuatan yang dimiliki oleh 10 api iblis absolut. Jika Xiao Yan menggunakannya maka origin Qi Xiao Yan benar-benar akan langsung melejit. Selain itu Xiao Yan juga masih memiliki klon yang akan membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Tetapi tetap saja ketika memikirkan semua ini Xiao Yan dan pada saat ini menampilkan senyum pahit. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan khawatir masih ada kesenjangan besar antara Xiao Yan dan Zuchi. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus pada peningkatan Xiao Yan. Bagaimanapun penerobosan ini telah memberikan keuntungan yang besar bagi Xiao Yan. Xiao Yan perlu bersyukur dengan peningkatan tersebut dan Xiao Yan kembali menunjukkan senyuman. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa jarak Xiao Yan semakin menyempit dan tidak peduli apapun Xiao Yan akan segera menerobos dogat bintang 9. Xiao Yan pada akhirnya segera mengalihkan pandangannya menatap ke arah Xiao Ju di kejauhan. Xiao Yan kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada senior Xiao Ju. Begitu Gou Yan mendengar hal ini seluruh kepalanya kembali dipenuhi dengan tanda tanya. Gou Yan pada akhirnya dengan marah segera berteriak apakah Xiao Yan mengerti mengenai kebajikan dan kebenaran. Xiao Ju hanya mengeluarkan dua kentut yang menggelegar, sementara Gou Yan telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Xiao Yan berkali-kali. Namun dirinya selalu menerima intimidasi dari Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar telah memperlakukannya dengan tidak hormat. Jika menghitung semuanya bukankah seharusnya Xiao Yan memanggil Gou Yan dengan sebutan senior? Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Gou Yan yang marah sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata perlahan bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Gou Yan secara alami lebih intim. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak perlu bersikap formal kepada Gou Yan. Gou Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya tanya apakah itu memang benar. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata tentu saja apa yang disebutkan oleh Xiao Yan itu memang benar. Xiao Yan selalu menganggap Gou Yan sebagai partner dan mereka berdua telah terikat dalam keintiman. Gou Yan seketika merasa sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dihargai sebagai orang terdekat Xiao Yan, Gou Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat bangga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengganti topik pembicaraan dengan bertanya apakah Gou Yan sudah menemukan cara untuk pergi dari tempat ini. Gou Yan yang telah diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Xiao Yan pada saat ini tertawa. Sosoknya dengan lembut segera berkata bahwa mereka perlu memecahkan formasi alam ini. Xiao Yan jangan khawatir karena mereka adalah partner. Dirinya akan segera menyelesaikan formasi kecil seperti ini. Xiao Yan pun segera mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Gou Yan. Selanjutnya Xiao Yan kembali memandang binatang iblis bernama Xiao Ju. Xiao Yan lanjut berkata bahwa apa yang disebutkan oleh Xiao Yan sebelumnya masih tetap berlaku. Jika senior ingin pergi maka Xiao Yan memiliki cara. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok dari Xiao Ju pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini dengan bingung segera bertanya apakah senior tidak mau pergi. Xiao Ju segera menjelaskan bahwa dirinya bukannya tidak ingin pergi. Tidak sulit untuk meninggalkan alam ini tetapi setelah meninggalkan tempat ini kemanakah dirinya bisa pergi? Tidak ada tujuan dan tidak ada tempat yang bisa menampung Xiao Ju. Sebaiknya Xiao Ju menghilang pada saat zaman kuno berakhir. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung karena Xiao Yan bisa merasakan adanya perasaan kesepian di dalam hati Xiao Ju. Xiao Yan juga pada saat ini memikirkan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki sebuah rencana. Dunia tempat Xiao Yan akan segera menghadapi sebuah invasi. Jika senior bisa membantu Xiao Yan dan jika dunia Sensi selamat dari perang, Xiao Yan berjanji bahwa Xiao Yan akan menjadikan senior makhluk dunia Sensi. Mendengar hal tersebut sosok dari Xiao Ju pada saat ini segera berkata apakah dirinya harus berjuang untuk dunia Sensi. Namun bahkan jika dirinya bisa meninggalkan alam ini dirinya tidak akan bisa membawa Xiao Yan ke dunia Sensi. Tentu Xiao Yan tidak lupa bahwa mereka tidak akan dapat melewati pohon dunia. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Xiao Ju dengan serius dan mulai kembali berbicara bahwa karena Xiao Yan telah mengatakannya pasti ada jalan. Namun sebelum itu Xiao Yan ingin senior pada saat ini berjanji, jika Sensi berada dalam masalah di masa depan senior harus bertarung demi dunia Sensi. Xiao Ju pada saat ini sedikit merenung mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Ju sesungguhnya benar-benar telah mengalami kesepian untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu Xiao Ju juga pada saat ini masih sedikit ragu dengan identitas Xiao Yan. Xiao Ju ingin sekaligus mengetes apakah Xiao Yan bisa memindahkan Xiao Ju atau tidak. Jika Xiao Yan bisa melakukannya maka hal tersebut akan benar-benar membuktikan identitas Xiao Yan. Setelah merenung sejenak pada akhirnya Xiao Ju kembali menatap ke arah Xiao Yan dan sedikit mengangguk. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega dan Xiao Yan segera menoleh ke arah Gou Yan. Xiao Yan bertanya apakah Gou Yan pada saat ini telah berhasil. Gou Yan dengan bangga segera berkata bahwa Gou Yan bisa menyelesaikan hal ini dalam setengah batang dupa. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan kembali mengalihkan pandangannya kepada Xiao Ju. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan pada akhirnya sudah berada di hadapan Xiao Ju dan Xiao Yan lanjut menggulurkan telapak tangannya. Xiao Yan berkata agar Xiao Ju jangan melawan dan tarik nafas dalam-dalam.
dirinya harus bersikap santai dan jika dirinya merasakan pusing hal tersebut merupakan hal yang sangat normal. Di sisi yang adegan yang dilakukan oleh Xiao Yan ini membuat Cao Qing dan Luo Tian tercengang. Cao Qing melihat gerakan Xiao Yan yang aneh dan bertanya bagaimana mungkin dirinya bisa menjinakkan Xiao Ju. Bersamaan dengan gumaman yang terlontar, Cao Qing pada saat ini melihat tubuh besar dari monster tersebut berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dalam sekejap. Baik Cao Qing dan Zhu Hong yang menatap tirai tipis pada saat ini benar-benar terkejut. Keduanya tanpa sadar bergumam bahwa binatang iblis ini telah menghilang. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini menutup matanya dan jiwa Xiao Yan memasuki pagoda pemurnian. Xiao Yan memasuki lantai ke-12 yang belum pernah dikunjungi oleh Xiao Yan sebelumnya. Ini adalah Lingsu yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Zhan Lao. Pada saat ini ada juga sosok besar binatang iblis yang telah muncul di dalam Lingsu. Xiao Yan menghela nafas lega melihat Xiao Ju masih aman dan sehat walafiat. Sementara itu Xiao Ju melihat sekeliling dan sepertinya dirinya mengenali tempat tersebut. Xiao Ju pun tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah Lingsu. Xiao Yan seketika sedikit pemasaran dan mengerutkan kening menatap ke arah Xiao Ju. Secara logika pagoda pemurnian ini merupakan benda yang misterius, dengan begitu makhluk seperti Xiao Ju seharusnya tidak akan mengetahui mengenai hal ini. Xiao Yan dengan sedikit penasaran segera bertanya apakah Xiao Ju mengetahui mengenai hal ini. Xiao Ju pada saat ini bergumam bahwa Yang Mulia pernah membawanya ke sini. Dirinya juga ingat pasti ada banyak monster di sini. Xiao Ju lanjut melihat sekeliling dan menyadari bahwa dirinya merupakan satu-satunya monster yang berada di tempat ini. Namun meskipun begitu dirinya pada akhirnya berhasil mengidentifikasi sosok Xiao Yan. Melihat tempat yang familiar ini membuktikan bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Sosoknya pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan sepertinya benar-benar reinkarnasi Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan Xiao Yan tidak menyangkal atau memberikan penjelasan apapun yang tidak diperlukan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan melakukan apa yang pada saat sebelumnya katakan. Selain itu juga Xiao Yan berharap bahwa senior tidak akan mengingkari janjinya. Xiao Ju pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya bertanya dunia manakah yang ingin menyerang Sensi. Xiao Yan berkata bahwa mereka adalah dunia Taiksu. Xiao Ju pun sedikit menganggukkan kepalanya dan tampak sangat terkejut begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya ingat sumber daya Taiksu benar-benar sangat kaya. Mungkinkah dalam waktu puluhan tahun mereka benar-benar telah menghabiskan semua sumber daya mereka? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak tahu banyak, tetapi jika Sensi dalam masalah maka Xiao Yan berharap senior akan dapat membantu Xiao Yan. Xiao Ju pada saat ini kembali menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa meskipun dirinya telah bertahan selama berabad-abad tetapi kekuatannya mungkin tidak akan sekuat yang Xiao Yan bayangkan. Namun meskipun begitu dirinya berjanji bahwa dirinya akan bertarung demi dunia Sensi dengan segenap kemampuannya. Xiao Yan pun kembali menangkupkan tangannya dan kembali ucapkan terima kasih kepada Xiao Ju. Sesaat setelah perpisahan Xiao Yan pada akhirnya keluar dari pagoda pemurnian dan kembali ke tubuh aslinya. Xiao Yan pun lanjut menghela nafas dan pada saat ini Gou Yan telah menyelesaikan semuanya. Namun sebelum memutuskan pergi Xiao Yan pada saat ini berniat untuk berterima kasih kepada senior yang berada di puncak gunung. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat bersama dengan Gou Yan menuju ke arah tempat Xiao Yan sebelumnya masuk. Dalam sekejap mata Xiao Yan pada saat ini telah sampai di atas puncak gunung dan Xiao Yan melihat sekitar. Setelah berhasil bertemu dengan sosok tersebut Xiao Yan pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Setelah basa-basi singkat Xiao Yan tanpa banyak membuang waktu lagi segera bergegas pergi bersama dengan Gou Yan.
Sementara itu di dalam kegelapan sosok Jiu Ying pada saat ini masih menunggu Xiao Yan. Sosoknya sudah berada lama di sini dengan dua sosok yang tergantung di sebelahnya. Ada juga sosok dari klon dewa asli yang pada saat ini masih dibekukan. Kelinci Bing Yun dan Wu Zhan pada saat ini ikut menunggu Jiu Ying selama hampir 10 tahun. Setelah beberapa saat terdiam, Kelinci Bing Yun pada akhirnya tiba-tiba mulai berbicara. Kelinci Bing Yun berkata sepertinya Xiao Yan sudah mati. Tidak ada yang menjawab perkataan dari Kelinci Bing Yun dan Wu Zhan pada saat ini hanya tersenyum pahit. Kelinci Bing Yun pada akhirnya segera berkata kepada Jiu Ying bagaimana menurut Jiu Ying. Jiu Ying pada saat ini mengangguk dan berkata dengan setuju bahwa dirinya juga berpikir hal tersebut mungkin. Namun begitu keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang, sebuah suara terdengar di belakang mereka ketika bertanya siapakah yang telah mati. Semua orang seketika terkejut dan segera menoleh menatap ke arah sumber suara berasal. Sosok Xiao Yan sebenarnya telah muncul di belakang mereka tanpa mereka ketahui. Kelinci Bing Yun yang terkejut juga tanpa sadar bergumam ternyata Xiao Yan belum jadi mati. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah Jiu Ying benar-benar ingin Xiao Yan mati. Jika Xiao Yan mati maka Xiao Yan bisa menjamin Kelinci Bing Yun tidak akan memiliki waktu yang lebih baik dengan permaisuri. Dirinya benar-benar tidak bisa melindungi Xiao Yan dengan baik sehingga mengakibatkan Xiao Yan mati. Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Jiu Ying terkejut dan tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar bisa keluar. Dirinya juga berencana untuk pergi dari tempat ini jika Xiao Yan tidak keluar dalam waktu 100 tahun. Tanpa diduga hanya dalam waktu 10 tahun kemudian Xiao Yan benar-benar muncul di hadapan mereka. Kekuatan Xiao Yan juga dengan jelas bisa terasa dan benar-benar telah membuat kemajuan besar. Jiu Ying tanpa sadar bergumam bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah meningkat pesat. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan masih tetaplah dogat. Terlepas dari peningkatan Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan masih harus menjadi semakin kuat. Di sisi lain Kelinci Bing Yun pada saat ini segera kembali berbicara dengan nada sedikit marah. Kelinci Bing Yun berkata sebaiknya Xiao Yan pada saat ini melihat klon milik Xiao Yan. Boneka ini benar-benar telah menyerang mereka seperti orang gila. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Kelinci Bing Yun. Klon dewa asli masih dibekukan menjadi bongkahan es oleh Kelinci Bing Yun. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat sebelumnya memang merasa bahwa klon dewa asli telah kehilangan kontak dengan Xiao Yan. Alasannya juga adalah karena klon dewa asli telah menyerap kekuatan bintang dari dewa asli bintang 5. Kekuatannya telah meningkat dan menjadi terlalu kuat. Jarak antar Xiao Yan dan klon ini juga benar-benar terlalu besar dan itulah yang menyebabkan reaksi balik tertentu. Klon dewa asli juga sesungguhnya memiliki sentuhan kesadaran spiritual. Dengan begitu maka klon dewa asli benar-benar bertindak sesuai dengan nalurinya. Seiring dengan berjalannya waktu setelah kecerdasan spiritual berkembang secara perlahan, dirinya juga benar-benar akan menghasilkan keinginan utama. Pada saat itu bahkan jika Xiao Yan sendiri datang untuk menangani klon dewa asli maka Xiao Yan harus menghapus keinginan tersebut terlebih dahulu. Xiao Yan harus berhadapan dengan klon dewa asli terlebih dahulu sebelum akhirnya Xiao Yan merebut tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam mungkinkah segel bintang ketiga telah terkondensasi. Xiao Yan pun perlahan mendekat dan mata Xiao Yan segera terfokus pada klon dewa asli. Melihat hal ini Wu Zhan segera memberitahu Xiao Yan agar Xiao Yan berhati-hati. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan bersamaan dengan Xiao Yan yang mendekat, klon dewa asli pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah dirinya ingin meremukan tembolok Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut sekejap mata kristal yang menyelimuti klon dewa asli pun mulai bergetar.
Dalam sekejap mata kristal es ini benar-benar hancur dan klon dewa asli mengelurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Hati Wu Zhan tiba-tiba menegang karena dirinya telah mengalami perasaan ini beberapa kali, meskipun kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak dogat bintang 8, namun klon dewa asli dapat membunuh Xiao Yan hanya dengan satu pukulan. Segel bintang 3 muncul di antara alis dari klon dewa asli dan kekuatannya juga telah melonjak. Pada saat ini kekuatan fisik dari klon dewa asli tidak perlu lagi diragukan, dirinya benar-benar memiliki kualifikasi untuk melawan langkah ketiga atau bahkan keempat dari keabadian yang diberikan oleh Bude legendaris kita yakni Yanti Jubaidah.